Shalom semua, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus, amin. Saya melihat request dari teman kita agar admin bahas ayat yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu tentang keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Di mana Allah mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Oleh itu pertanyaannya, apa maksud Allah mengadakan permusuhan? Dan apa arti meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitnya? Oleh itu jangan kemana-mana karena kita akan mendengar pembahasannya. Tetap fokus dari awal agar kita mengerti. Dengan demikian kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara dan saudari, perlu kita ketahui oleh karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka pasangan ini yakni Adam dan Hawa telah menempatkan diri mereka sendiri dan seluruh umat manusia kepada permusuhan dengan Allah. Bagaimana kita mengetahui umat manusia adalah musuh Allah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Perhatikan ayat ini dengan saksama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dengan kata lain, dosa telah membuatkan manusia jauh dari Allah. Namun Allah memberikan anaknya agar manusia yang berdosa dan memberontak dapat didamaikan. Jadi puji Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah adalah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Meskipun Allah sangat membenci dosa, kasih-Nya bagi orang berdosa bahkan lebih kuat. Kristus mati bukan untuk memenangkan kasih Allah bagi manusia, tetapi untuk memenangkan manusia kembali kepada Allah. Oleh itu, marilah kita setia dan jangan lagi menjadikan diri musuh Allah. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi melihat beberapa ayat yang telah dipaparkan sebentar tadi, sekarang kita mengerti di mana janji Allah di sini menyiratkan bahwa Allah akan menjalankan rencananya untuk menarik manusia kembali kepada dirinya sendiri, yaitu memindahkan permusuhan mereka kepada setan. Artinya, Allah merencanakan untuk memindahkan permusuhan mereka dari dirinya sendiri ke setan, dan Allah akan menetapkan sebuah jalan di mana ia dapat menyelamatkan umat manusia, sementara di saat yang sama tidak melanggar prinsip-prinsip pemerintahan ilahinya. Maka mengertilah kita akan ayat ini. Mari lihat sekali lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pada waktu iblis mendengar Tuhan mengumumkan adanya permusuhan antara dirinya sendiri dengan perempuan itu dan antara keturunannya dengan keturunan perempuan itu, maka ia mengetahui usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang. Sehingga ada cara manusia akan sanggup melawan kuasa iblis itu. Ini adalah apa yang dikenal dalam arti sesungguhnya sebagai pendamaian. Apa yang Allah telah lakukan dan sedang lakukan untuk akhirnya memulihkan apa yang telah hilang pada saat kejatuhan. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan keturunanmu dan keturunannya? Perlu kita ketahui bahwa Allah berbicara kepada ular secara harafiah, yakni ular yang berbicara kepada Hawa. Walaupun Allah berbicara kepada ular harafiah, tetap sebenarnya Allah sedang menyatakan penghakiman atas si ular tua, yaitu iblis yang adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi arti keturunanmu atau lebih jelas keturunan iblis adalah pengikut iblis atau pengikut setan itu sendiri, atau bisa dibilang anak-anak iblis. Perhatikan ayat ini. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Firman Tuhan begitu tegas mengatakan, siapa yang melakukan keinginan-keinginan iblis, maka orang itu menempatkan dirinya menjadi anak iblis. Perhatikan ayat ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan siapakah keturunan perempuan itu? Perlu kita ketahui perkataan keturunan atau benih di ayat ini. Diletakkan dalam bentuk tunggal. Perhatikan ayat ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat itu mengatakan sampai datang keturunan itu. Artinya sampai Kristus datang. Jadi jelas keturunan perempuan itu yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tunggal, yaitu Yesus sendiri. Di mana segala ketetapan-ketetapan yang dilakukan untuk mengatur ritual simbolik pengorbanan dan persembahan yang dilakukan dari perjanjian lama itu mengarah pada pengorbanan besar, yaitu Kristus yang akan datang untuk menebus dosa dunia. Jadi artinya keturunan perempuan yang dimaksudkan bukan banyak keturunan wanita itu untuk bersama-sama akan terlibat dalam meremukkan kepala ular itu. Bukan demikian. Melainkan yang terlibat dalam hal meremukkan kepala ular itu hanya satu individu yang mencapai hal ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pengamatan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam penyataan ini ditekankan catatan mengenai kontroversi besar antara Kristus dan setan. Pertempuran yang dimulai di surga terdapat dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9 dan dilanjutkan di bumi di mana Kristus kembali mengalahkannya yang terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14 dan akhirnya akan berakhir dengan kehancuran setan pada akhir milenium yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan inilah yang dimaksudkan keturunan perempuan itu menunjuk pada Yesus Kristus untuk muncul sebagai pemenang meremukkan kepala ular itu, yaitu si iblis. Di mana Kristus akan memberi pukulan akhir yang mematikan kepada si jahat. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.
itulah kematian yang kedua, lautan api. Namun, Kristus tidak muncul dari pertempuran ini tanpa cedera. Artinya, bekas paku di tangan dan kakinya dan bekas luka di lambungnya akan menjadi pengingat abadi dari perselisihan sengit di mana ular meremukan tumit keturunan perempuan itu. Oleh itu, arti dari meremukan tumit adalah pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia di mana tumitnya dicederakan. Tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditikam dan darahnya ditumpahkan. Jadi dapat dimengerti keturunannya yaitu Kristus sendiri akan meremukan kepalamu yang artinya mengalahkan setan secara total dan lenyap selama-lamanya. Dan engkau akan meremukan tumitnya yang artinya melukai. Yesus terluka dan cedera namun dia tidak mati selamanya. Tetapi dia telah bangkit mengalahkan kematian. Jadi permusuhan ini masih berlangsung. Apakah kita tidak akan menerima permusuhan yang diadakan Kristus antara manusia dan ular? Oleh itu, marilah kita selalu mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak akan mempunyai kecenderungan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Namun, yang pastinya hanya satu individu saja yang akan menghancurkan kepala ular itu pada akhirnya. Dialah Tuhan Yesus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.